Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Baik, sebelum dilanjutkan, mohon anak-anakku yang soleh-soleha supaya audionya di-unmute ya. Audionya tolong di nonaktifkan terlebih dahulu. Minta tolong ke ayah bundanya ya, supaya ketika narasumber atau Bapak Ibu sedang berbicara terdengar jelas ya. Siap ya? Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan MPLS ya. Baik. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, yang saya hormati juga Bapak Ibu dari komite sekolah, para orang tua serta anak-anakku peserta didik, siswa baru SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita mengawali kegiatan aktivitas MPLS. Semoga diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan bagi kita semua. Sholawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya selaku umatnya sampai akhir zaman. Mohon maaf anak-anakku sekalian supaya audionya di-unmute ya. Halo anak-anakku yang soleh-soleha, silakan audionya di-unmute. Baik, laporan panitia pada pagi hari ini bahwa penerimaan siswa SMP Negeri 5 Tasikmalaya telah dilakukan setiap tahun ya, dan termasuk tahun ini adalah alhamdulillah selamat kepada anak-anakku siswa-siswi kelas 7 yang sudah diterima di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Namun demikian kalian perlu mengikuti kegiatan pengenalan. Namanya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ini sangat penting bagi kalian semua untuk mengenali lingkungan pendidikan barunya di lingkungan SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Diharapkan diikuti oleh seluruh siswa baru agar mampu beradaptasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan baik dan benar walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, kemudian tema dari kegiatan ini adalah menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal di rumah. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan sikap disiplin, berani, jujur, persaudaraan, dan mandiri kepada siswa. Mendorong siswa untuk memiliki kepercayaan diri, kemampuan mengemukakan pendapat, dan mengaktualisasikan diri. Menumbuhkan motivasi dan semangat belajar yang kompetitif agar dapat meraih cita-cita sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Ya. Kemudian waktu dan tempat kegiatan, waktunya adalah hari Rabu, Kamis, Jumat, tanggal 21, 22, dan 23 Juli 2021. Tempatnya adalah panitia sebagian di SMP Negeri 5 Tasikmalaya, serta peserta di rumah masing-masing. Prinsip pelaksanaan MPLS adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti, disiplin, kreativitas, mendidik dan melatih, anti kekerasan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Adapun sasarannya adalah siswa-siswi baru kelas 7 yang diterima di SMP Negeri 5 Tasikmalaya berjumlah 352 orang. Sedangkan materi MPLS terdiri dari kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, kebijakan sekolah, sekolah ramah anak, wawasan Wiyata Mandala, pengenalan guru dan tenaga kependidikan, kesadaran berbangsa dan bernegara, penguatan karakter dan tata krama, pengenalan kurikulum, cara belajar efektif di masa pandemi, pengenalan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan bakat minat dan parenting, serta pembinaan kewaliklasan. Sementara strategi kegiatan dilaksanakan dengan cara daring atau online dengan penggunaan aplikasi Zoom Meet.
Demikian laporan ini kami sampaikan, berharap Ibu Kepala Sekolah berkenan untuk membuka kegiatan MPLS ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di-unmute lagi ya anak-anakku ya, video audionya ya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Hajah Ayitin Sumartini yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya itu sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, kepadanya dipersilahkan. KMC untuk yang kepala dinas insya Allah akan menyusul ya, Jadi bisa acara yang berikutnya. Sebentar, minta waktu sebentar ya KMC. Baik. Anak-anakku semua, mohon pada saat ada yang berbicara, kiranya semuanya di-mute ya. Semuanya dinonaktifkan. Jadi biar informasinya tersampaikan secara maksimal ke kalian. Jalan malamnya juga boleh di komen saja sekalian, itu bisa dilihat di chatnya dan bisa dilihat di tampilannya. Jadi kalau misalnya ternyata dengan banyak peserta, komennya itu akan tersampaikan di roomnya itu akan lama, akan panjang gitu ya. Oleh karena itu salamnya juga kalian boleh menjawab salam dengan cara mengecat saja ya. Silakan di chat komen. Waalaikumsalam misalnya. Itu kalian juga akan mengkondisikan kita tidak kaku, diem, tidak seperti itu ya. Silakan dilanjut KKMC. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus peresmian MPLS SMPN 5 Kota Tasikmalaya oleh Ibu Hajah Yuyun Siti Nurhaisi, SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya serta Pak Ibu Guru, juga staf tata usaha. Saya hormati panitia pelaksana MPLS, juga Bapak Ibu orang tua siswa serta anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7. Marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pertemuan pada pagi hari ini dalam acara pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umatnya kita berharap akan mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir. Untuk yang beragama lain, Ibu ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama Ibu menyampaikan ucapan selamat bagi Ananda yang sudah diterima di SMP Negeri 5 untuk kelas 7 ini. Tentu saja perjuangan kalian tidak sedikit untuk menjadi siswa-siswi SMP Negeri 5 ini.
kalian adalah peserta PPDB yang terpilih dan patut kiranya memanjatkan puji syukur karena kalian sudah berhasil menyisihkan rekan-rekan lainnya yang sekian banyak dan kalianlah yang berhasil dinyatakan siswa SMP Negeri 5 kelas 7 ini. Oleh karena itu, mari keberhasilan ini kita tindak lanjuti untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kalian sehingga kalian dapat mengikuti pendidikan di SMP Negeri 5 ini dengan sebaik-baiknya. Orang tua kalian tentu berharap untuk kesuksesan kalian dalam mengikuti pendidikan ini. Begitu juga Bapak Ibu guru serta mungkin nanti akan ditunjuk wali kelas kalian sebagai penghubung dan yang membimbing kalian dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, agar kalian tidak salah arah, sekolah sudah menyediakan waktu untuk membimbing kalian dalam mengenal lingkungan sekolah ini, mengenal Bapak Ibu guru, mengenal segala sesuatu yang tata tertib yang harus dilakukan sebagai siswa-siswi SMP Negeri 5 ini. Oleh karena itu, ikutilah MPLS ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh gairah agar kalian memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Kenali lingkungan sekolah dengan sebaik-baiknya agar kalian akan mudah mengikuti semua program yang ada di sekolah. Nah, yang pertama Ibu ucapkan di sini tertera selamat datang di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Ada slogan yang ingin Ibu sampaikan pada kalian. Kalau merindukan keberhasilan kalian di SMP Negeri 5 ini, maka tanpa pernah melakukan itu sama halnya dengan menciptakan lagu yang tak pernah dinyanyikan. Tentunya artinya bahwa kalian ingin berhasil harus dengan segala usaha, harus dengan segala upaya agar keberhasilan itu benar mencapai apa yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, apalagi di SMP Negeri 5 ini kita mempunyai misi yang harus dilaksanakan dan diketahui oleh kalian semua. Untuk lebih mengenalnya agar kalian tahu bahwa diawali dengan mengenal lingkungan sekolah, yaitu struktur yang ada di sekolah saya selaku kepala sekolah tentu perlu memperkenalkan diri, yaitu back dulu Bu Aitin. Nama saya Yuyun Siti Nurhayashi, SPD MPD ini. Nah, alamat rumah saya di Jalan Berujul 2 nomor 290B, Kecamatan Cipedes, tidak jauh dari sini. Ini identitas saya. Next. Nah, ini mungkin nanti secara detailnya akan ini keluarga besar SMP Negeri 5 Tasikmalaya, Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Kemudian sekolah kita ini berada di Jalan RE Marta Dinata nomor 85 Tasikmalaya. Kalau kalian perlu identitas sekolah, inilah identitas sekolah ya. Next Bu Aitin. Nah, visi sekolah yang Ibu sampaikan tadi agar kalian tahu apa yang harus dikerjakan di SMP Negeri 5 ini, mari kita lihat dulu visinya, apa visi sekolah ini, yaitu mewujudkan insan yang religius, unggul, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Mengapa kita ingin mewujudkan insan yang religius? Ya tentu semuanya berharap kalian disekolahkan itu, dididik itu ingin menjadi menjadi insan yang benar-benar sesuai dengan harapan siswa-siswi yang berakhlakul karimah, yang betul-betul bisa membahagiakan kedua orang tua kalian, Bapak Ibu kalian, juga mungkin akan membanggakan bagi sekolah dan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian nanti. Nah, ini lingkungan sekolah kita, mungkin ada yang belum pernah masuk karena pandemi ini, sehingga kita MPLS pun dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita nilai MPLS ini ya. Moto juang SMP Negeri 5 ini Nelitas itu Negeri 5 Tasikmalaya.
Nelitas rindu. Nah, harus kalian perhatikan ada nelitas rindu. Rindu itu bukan hanya kita kangen saja, tapi akronim dari religius, R-nya ya, integritas. Religius itu untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan berbagai cara sebagai tuntunan dari agama masing-masing, keyakinan masing-masing. Integritas, tunjukkan kita sebagai warga negara yang baik, cinta tanah air, kita harus mempersatukan konsep bersama kita, kalian menjadi generasi penerus yang betul-betul siap mempertahankan NKRI, bahwa Indonesia itu harus menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah. Kalian tidak boleh terganggu oleh keyakinan dan rongrongan dari paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Setelah ini nasionalis ya, kemudian dinamis selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik serta unggul. Nah, ini moto juang. Kenapa dikatakan di depan sekolah tertulis nelitas rindu, berarti artinya di sini religius, integritas, nasionalis, dinamis, dan unggul. Kakak-kakak kalian sudah hafal ini semua dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui religius yang kuat, kita bentuk insan berintegritas yang tinggi, yang berjiwa nasionalis, dengan gerak penuh dinamis, maksudnya menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Tercapainya peserta didik yang memiliki jiwa kompetitif. Apa itu kompetitif? Itu jiwa berjuang bersaing yang untuk mencapai keberhasilan, yang unggul dalam berbagai karya. Jadi banyak kakak-kakak kalian di SMP Negeri 5 ini sudah punya karyanya. Ibu juga berharap bahwa kalian akan memiliki karya yang luar biasa di SMP Negeri 5 ini. Nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru kalian di sini. Nah, termasuk harus kalian ketahui bahwa di SMP Negeri 5 ini banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih karena kita memiliki dua proses, yaitu proses kelas unggulan dan kelas reguler. Nah, prestasi yang ditetapkan oleh sekolah SMP Negeri 5 ini ditetapkan sebagai sekolah rujukan, artinya sekolah yang menjadi model, menjadi sekolah yang punya mutu sekolah yang sangat baik gitu, berdasarkan SK Direktur Pembinaan SMP Dirjen. Nah, ini nggak apa-apa, perlu tidak kalian hafal, tapi perlu kalian ketahui. Juga sekolah SMP Negeri 5 selain sekolah rujukan menjadi sekolah adiwiyata. Nah, ini berdasarkan adiwiyata tingkat provinsi, dan kita akan menuju ke sekolah adiwiyata tingkat nasional. Bagaimana sikap kita berada di sekolah yang ditetapkan menjadi sekolah adiwiyata? Tentu kita harus sesuai dengan visi tadi, berbudaya lingkungan, kita mencintai lingkungan, mencintai kebersihan, jangan buang sampah sembarang tempat. Kita lihat ada sampah dimanapun, kita harus punya sikap cepat ambil, meskipun kita bukan yang membuangnya, simpan ke tempat yang semestinya, ke tempat sampah. Jadi itu perilaku-perilaku yang harus diterapkan oleh kalian sebagai siswa SMP Negeri 5, karena kita sebagai sekolah adiwiyata. Nah, karena SMP Negeri 5 ini punya rapot mutu yang sangat bagus, maka oleh pemerintah ditetapkanlah sekolah kita menjadi sekolah penerima bos kinerja ya. Kalau kalian tidak punya tab untuk belajar di rumah, silahkan pergi ke sekarang daring ya, daring. Kalau fasilitas yang ada kita fasilitasi di sekolah. Tapi karena situasi pandemi, upayakan semaksimal mungkin kalian tetap berada di sekolah dalam kondisi bukan hanya untuk main-main, tapi benar-benar untuk belajar. Karena identitas SMP Negeri 5 ini punya karakter semangat belajar yang tinggi, semangat berliterasi yang tinggi. Nah, ini yang terprogramnya ya, program sekolah itu ada bentuk yang rutinnya, ada spontan yang seperti tadi ya, pembiasaan kita, ada kegiatan ekstrakurikuler,
Nah, ada keteladanan semua ini terdapat dalam sebuah kegiatan-kegiatan diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang harus kalian ikuti nanti. Minimalnya kalian memiliki satu tempat berekstrakurikuler yang sesuai dengan minat bakat kalian ya nanti. Next. Ada apa saja yang ada ekstrakurikuler di SMP Negeri kan, ada rumah tahfidz. Ibu berharap kalian yang muslim betul-betul ingin meningkatkan kemampuan kalian dalam pemahaman Al-Qur'an, masuklah ke rumah tahfidz. Di sini tempatnya ada ya. Kemudian kalau kalian ingin senang berorganisasi, masuk OSIS, masuk Paskibra, masuk UKS, masuk PMR, masuk kegiatan pramuka ini banyak di SMP Negeri 5 ini. Tinggal kalian ada kemauan dan ada inisiatif. Nah, akademiknya moto pembelajaran yang ditetapkan dalam era pandemi ini yaitu pembelajaran PAS. Apa itu PAS? Bukan pas cocok, tapi produktif, aman, dan sehat. Jadi kalian kenapa harus produktif meskipun dalam masa pandemi, tetap kalian harus punya karya. Di SMP Negeri 5 ini banyak anak-anak yang punya komunitas di literasi, membuat karya tulis, membuat buku, kemudian membuat novel, kumpulan novel banyak sekali. Silakan kalian apresiasikan sehingga menjadi siswa yang produktif di sini di SMP Negeri 5 ini. Ya, jangan semua punya tujuan, harus punya tujuan. Ya, karena kalau manusia tidak punya tujuan akan tidak punya arah. Jadi saya masuk SMP 5 saya ingin meningkatkan di bidang apa? Saya ingin punya kemampuan di bidang apa? Nah, itu yang harus kalian tanamkan dari mulai sekarang. Kemudian aman, kalian harus selain mengamankan lingkungan untuk diri sendiri aman enggak nih? Gitu. Kalau tidak aman, kalian jangan lakukan. Kemudian sehat, kalian harus menjaga bahwa pembelajaran ini harus menuju ke arah yang betul-betul sehat ya, jangan menjadikan kita malahan peserta didik yang justru mengutari lingkungan kita, disuruh isolasi misalnya, malah kalian pergi kemana-mana, keluar, bergerombol, berkerumun, kemudian ketemuan dengan siapa, ini tidak aman buat kita semua ya. Tidak aman bukan untuk diri sendiri, tapi kalian juga harus menjaga keamanan dan kesehatan itu buat orang lain juga. Jadi kalau kalian berperilakunya tidak sehat, akan menyebabkan tidak sehat ke dirinya sendiri juga pada orang lain. Nah, itu maksudnya mengapa pembelajaran di era pandemi itu harus pas. Jadi harus berpikir kalian harus bisa membedakan mana ini yang tidak aman, mana yang tidak sehat, mana yang tidak produktif ya. Ini next harus membedakan aspek pendidikan sebelum COVID bagaimana, selama COVID bagaimana. Nah, ini mohon mudah-mudahan di sini ada Bapak Ibu orang tua siswa yang ikut bergabung. Inilah perbedaannya. Kalau sebelum COVID tanggung jawab pendidikan di sekolah mutlak tanggung jawab guru. Kalau sekarang di era pandemi ini partisipasi orang tua sangat besar ya. Kemudian ruang belajarnya juga cukup di sekolah. Kalau sekarang di rumah menjadi tempat yang aman buat belajar. Jadi harus punya prinsip sekolah itu semua tempat menjadi guru, semua orang menjadi guru juga gitu ya. Jadi bisa tidak hanya terpaku pada sekolah, tidak terpaku pada guru. Nah ini mungkin teks aja. Ini perlu ini nanti. Kenapa MPLS ini dijadikan daring seperti ini? Kok kan saya harus ingin mengetahui lingkungan sekolah yang sebenarnya, nanti ada waktunya ya. Kalau sekarang kan kita karena era pandemi ada peraturan dari pemerintah, dari menteri, dari wali kota bahwa kita harus melalui ini untuk keamanan semuanya. Kita
tentang penerapan protokol kesehatan. Nah ini dimanapun kalian berada, kalian harus menggunakan mentaati protokol kesehatan. Masuk ke sekolah ada cuci tangan dulu, ada harus memakai masker dimanapun kalian berada. Kalian tidak boleh berkerumun, tidak boleh sering keluar rumah, ya itu protokol kesehatan. Strategi dan mekanisme pembelajaran ini nanti akan lebih didetailkan oleh Wakasek Kurikulum, tapi perlu kita ketahui bahwa bisa daring, luring, kombinasi daring dan luring ini bisa ini untuk sementara kita daring saja dulu. Selanjutnya Bu Aitin. Nah, ini yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa di SMP Negeri 5 itu ada program kelas unggulan cerdas istimewa, karena yang masuk itu hanya satu kelas, di tes IQ-nya kalau menampung kelas unggulan ini di Kota Tasikmalaya hanya ada 2 SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5. Oleh karena itu berbanggalah kalian berada di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 ini, karena SMP Negeri 5 secara kualitas memang dipercaya sebagai sekolah yang membina putra-putri kita menjadi putra-putri yang unggul. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ini Ibu perkenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dari mulai kalian masuk. Nanti kalau masuk secara luring, kalian akan disambut dengan kalian juga harus terbiasa menyapa teman kalian, menyapa Bapak Ibu guru kalian, kemudian siapapun yang ada di sekolah kalian. Terlebih kalian juga sebelum berangkat harus pamit dan mohon doa restu orang tua kalian ya. Jadi terbiasa terbentuk menjadi karakter kalian berkepribadian yang unggul, berkepribadian yang berkarakter. Kegiatan yang di sekolah banyak sekali. Selain tadi Ibu katakan pramuka, organisasi, ada yang berkaitan dengan seni, ada yang berkaitan dengan pramuka, ini ada yang berkaitan dengan olahraga. Semua dari unsur-unsur yang ada kegiatan sekolah ini mempunyai prestasi yang luar biasa, termasuk dalam berliterasi. Semua peserta didik mulai era sekarang ini harus meningkatkan kemampuan dalam berliterasi. Biasakan membaca, biasakan menulis, karena membaca itu buku apapun membaca, asal buku yang mengarah pada peningkatan kemampuan kalian itu merupakan jendela dunia. Membaca merupakan pintu untuk kesuksesan. Nah ini ruangan-ruangan yang perlu kalian ketahui di SMP 5 ada masjid sekolah, ada ruang perpustakaan, ada ini ya kalian perhatikan, ada tempat duduknya juga alhamdulillah sangat bagus. Ada kantin sekolah, mudah-mudahan nanti kalau pandemi berlalu kalian bisa merasakan bagaimana enjoy-nya, bagaimana nikmatnya berada di kantin sekolah. Ini laboratorium IPA. Ini ada ruang pelatihan UKS ya yang ideal. Kemudian memiliki juga toilet yang bersih ya. Alhamdulillah ini bantuan dari komite sekolah, memiliki dari taman dan kebun sekolah. Kalian akan merasa enjoy dan nyaman berada di sekolah karena SMP reguler lahannya sangat luas, ada greenhouse di belakang, ada kolam, ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kalian ingin meneliti apapun ada di sekolah, tidak perlu keluar sekolah. Ini kita punya room yang biasa diadakan kegiatan-kegiatan. Nah, prestasi yang diperoleh ini ada mendapatkan Quiz Ki Hajar Dewantoro, mendapatkan juara dari silat, dari bidang seni, ini FLS2N. Ini sudah sampai ke tingkat nasional, ini kemarin baru tingkat provinsi, ini baru mendapatkan, ini kemarin mendapat juara vokal Solo ya, dan
seni tradisional karawitan. Ini mendapatkan juara Pupu. Kemudian banyak sekali prestasi-prestasi yang ada di sekolah tari ya, sampai ke tingkat mendongeng, puisi, banyak sekali ya prestasi yang diperoleh. Kemudian next. Nah, desain grafis yang diinikan oleh Ananda Roksa kemarin mendapatkan prestasi yang luar biasa. Ini atletik juga tidak kalah hebatnya. Nah, ini selain selain peserta didik, ada juga di SMP Negeri guru-guru yang memiliki prestasi yang luar biasa. Bu Aitin, Nobel Nasional sebagai ikon nasional. Pak Tony mendapatkan guru berprestasi tingkat nasional ya. Guru mitra nasional. Kemudian Pak Yayan ini menjadi narasumber nasional. Next, ini Pak Yayan sangat luar biasa. Hari-harinya berkeliling ke yang ada di Indonesia ini berprestasi. Tony pada 2019 ini mendapatkan apresiasi dari Tony Suryaman ya, juara Olimpiade. Nah, ini banyak sekali guru-guru ya. Jadi kalian harus berbangga berada di sini. Mungkin ini sekedar pengenalan secara umum yang ada di SMP Negeri 5. Untuk lebih lengkapnya kalian akan mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas, dan dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Tinggal kalian niat saja. Saya ingin jadi apa? Saya ingin berhasil belajar di SMP Negeri 5, sehingga saya ingin menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar tangguh, benar-benar cerdas, dan benar-benar berkarakter. Siap kalian menjadi siswa yang berprestasi untuk di SMP Negeri 5, tolong dibuka di-unmute. Ibu tanya pada kalian semua, menjadi siswa yang berprestasi di SMP Negeri 5? Siap. Oke. Bangga pada kalian. Harus punya cita-cita. Oke, di-mute lagi. Terima kasih atas jawabannya dan akan menjadi siswa-siswa yang tangguh, berkarakter, unggul, dan berbudaya, menjadi pedoman buat langkah kalian selama menjadi siswa-siswi SMP Negeri 5. Patuhi segala aturan, patuhi secara tertib, dan kalian siap mengikuti pembelajaran apapun yang ada di SMP Negeri 5 ini. Ya, Ibu berdoa mudah-mudahan kalian berhasil meraih cita-cita kalian semua. Dengan ucapan bismillah, karena Ibu sudah mendapatkan jawaban dari kalian bahwa kalian siap menjadi peserta di SMP Negeri 5 yang tangguh, maka Ibu juga tidak ragu lagi untuk membuka acara MPLS ini pada tahun 2021-2022. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah kita semua. Amin ya robbal amin. Dengan ucapan bismillah, Ibu buka MPLS ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Yuyun Siti Nurhaisi yang telah memberikan sambutannya dan sekaligus meresmikan MPLS SMPN 5 Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dipersilahkan. Halo Neng, ya Kakak MC untuk sambutannya mungkin ditunda siang hari atau besok ya, nggak apa-apa. Baik, untuk sekarang kita akan sambutannya dari Pak Satya Gandara.
Saha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak dan Ibu, panitia MPLS SMP Negeri 5 Tasikmalaya dan anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang mana atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertetap maya dalam rangka pelaksanaan kegiatan MPLS. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasannya kalian itu adalah orang-orang terpilih yang bisa masuk di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Berhasil menyisihkan dari sekian ratus pendaftar yang mencoba mendaftar ke SMP Negeri 5 Tasikmalaya, kalianlah orang-orang yang terpilih. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, sebelum membuka acara, boleh mengungkapkan bahwa kalian itu harus siap untuk melaksanakan kegiatan, semua kegiatan yang ada di SMP Negeri 5 Tasikmalaya ini. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ucapkan selamat datang. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin nama saya Satya Gandara. Saya mengajar mata pelajaran DOK atau olahraga dan diberi tugas tambahan sebagai wakas kesiswaan yang mungkin nantinya akan sering berhadapan dengan anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, mohon kiranya apa-apa yang sudah disampaikan, apa-apa yang sudah diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah oleh Ibu Kepala Sekolah itu dihormati, kemudian bisa dilaksanakan. Karena walau bagaimanapun, SMP Negeri 5 Tasikmalaya itu menjadikan sekolah yang memang betul-betul diperhitungkan, ya, diperhitungkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Sehingga saya yakin percaya di pundak kalian lah nama besar SMP Negeri 5 Tasikmalaya itu akan berada. Sesuai dengan jargonnya, unggul dalam ilmu, jaya dalam karya, santun dalam perilaku. Oleh karena itu, tetaplah kalian berkreasi, berprestasi walaupun di masa pandemi ini. Karena dengan masa pandemi ini tidak mengurangi aktivitas kalian. Banyak prestasi yang sudah diraih pada saat pandemi ini oleh siswa-siswa SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Rupanya cukup sekian dulu sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk acara pembukaan hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian malam hari acara pembukaan sudah kita lalui ya. Tadi ada sedikit trouble karena sambutan dari Bapak Kadis itu berupa video. Nanti mungkin siang atau besok akan kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian sambutan dari Bapak Kadis ya.
Nah, untuk sekarang sambil rehat sejenak, anak-anakku boleh melepaskan kelelahan kalau sudah pegang. Karena sekarang kita akan memasuki ke sesi materi MPLS ya. Sebentar lagi materi yang pertama adalah tentang wawasan Wiyata Mandala dan pengenalan GTK yang akan disampaikan oleh Pak Satya Gandara ya sebentar lagi. Jadi sambil Pak Satya mungkin mempersiapkan untuk paparannya, kalian boleh kalau mau ke belakang dulu, mau minum dulu, silahkan. Tapi jangan kelamaan ya, karena sebentar lagi Pak Satya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala dan pengenalan guru dan tenaga kependidikan. Ya, terima kasih. Kita lihat dulu Pak Satya, bagaimana Pak Satya sudah siap untuk paparannya hari ini? 12. Halo, masih adakah Pak Satya di sana? Pak Satya sudah siapkah? Oh ya, oke. Baik, karena perangkatnya ada di ruangan meeting room ya. Kalian boleh rehat sejenak dulu ya, mau melepaskan kelelahan dari jam berapa kalian bisa duduk pegal dari jam 6:30, 7:30? Ya, kita sambil menunggu Pak Satya ya. Halo anak-anakku yang masih standby di videonya, di webcamnya masih terbuka. Sambil menunggu ya, kita coba ice breaking terlebih dahulu ya. Kak, siap? Ice breaking siap? Boleh sambil menunggu nih, kita beri kesempatan audionya diaktifkan boleh. Nanti begitu Pak Satya siap, kalian harus nonaktifkan lagi ya, oke? Siap? Silakan, boleh audionya dibuka. Oke. Halo semua. Halo. Ya. Boleh ikuti ibu ya. Ikuti ibu ya. Kita gerakan tangan, oke? Gerakan tangan ya. Gerakan tepuk tangan. Kalau ibu ucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangannya 1 kali ya. Selamat pagi. Ya. Ya. Ulangi. Ucapkan selamat pagi. Ulangi. Ikuti, halo, ikuti ya. Diucapkan selamat pagi, tepuk tangannya sekali ya. Selamat pagi. Selamat siang, tepuknya 2 kali ya. Selamat siang. Selamat siang. Kalau ibu ucapkan selamat malam, tepuknya 3 kali ya. Siap. Selamat malam. Oke. Siap. Sudah paham? Hanya ada 3 ya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke. Siap. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Oke. Terima kasih. Tetap semangat. Semangat pagi. Pagi. Ulangi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Baik. Kita siap. Buka dulu kayaknya dibuka dulu gimana ya. Baik, Pak Satya sudah menyiapkan paparannya materi hari ini. Oke, ada yang angkat tangan, ini Raisa nih. Raya Putra nih 7E. Mana nih Raya Putra ya? Videonya ini nggak ada nih. Lihat mana nih, yang mana Raya Putra? Almira juga, Raya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh dibuka videonya. Kalau mau ditanyakan. Tidak, Bu. Menunggu apa? Ada yang ditanyakan, Ibu. Iya, siapa nih? Boleh, siapa nih? Acungkan tangan. Angkutnya dibuka, boleh. Siapa nih?
Waalaikumsalam. Sebentar ya sambil menunggu Fatia ya. Silakan siapa Fakri? Silakan Fakri. Maaf belum jelas nih. Tolong teman-temannya yang lain audionya dinonaktifkan ya. Ini kesempatan hanya kepada Pak. Udah, Bu. Diaktifkan. Jangan di mute. Makanya nggak ada, Bu. Ibu, apakah ada bantuan kuota internet dari sekolah? Soalnya ini 5 jam, Bu, kuota saya habis. Bu, nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Ibu, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya. Ada suara. Oke. Tolong Pari di unmute lagi ya suaranya ya, audionya. Oke, Pari, ini tahun kemarin ada bantuan kuotanya dari pemerintah ya, dari Kemendikbud. Jadi untuk selama ini mungkin sambil menunggu silakan kalian menyiapkan hanya untuk 3 hari ini ya, untuk MPLS barangkali kepentingan Zoom dan selanjutnya nanti via GC ya. Jadi itu kita memang ada perjuangan, ada pengorbanan untuk meraih cita-cita, untuk belajar ini perlu pengorbanan walaupun sambil kita menunggu bantuan dari pemerintah ya. Itu ada ya, seperti tahun kemarin memang ada bantuan kuota dari pemerintah. Ya, tapi untuk selanjutnya untuk sambil menunggu ya kalian berusaha melalui orang tuanya ya menyiapkan kuota karena PJJ-nya memang butuh pengorbanan kita untuk bantuan untuk kuota ya, kuota internet. Tetapi jangan khawatir jika di antara kalian ada yang mengalami kesulitan perangkatnya ataupun kuotanya terbatas, kalian boleh ke sekolah tetapi dengan prokes, ada WiFi menggunakan WiFi sekolah ya. Tapi diusahakan kemampuan anak-anak melalui orang tuanya diusahakan bisa terpenuhi di rumah ya untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Diusahakan di rumah saja gitu ya, kecuali kalau sama sekali tidak bisa, belajarnya terhambat, boleh ke sekolah, tetapi tentu dengan prokes yang sangat ketat ya. Itu aja dulu ya Pak Hari ya. Terima kasih karena Pak Satya sudah siap. Sudah siap? Siap. Ya, oke, Pak Satya sudah siap. Kalian kembali audionya di unmute ya. Mohon dengan sangat supaya tidak mengganggu kelancaran proses MPLS pada hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, pertama-tama dan yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan doa kepada Tuhan Robi yang mana atas rahmatan karunia-Nya pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam kondisi tengah pandemi dengan menggunakan IT ya, sehingga kita bisa bertatap muka hanya melalui layar monitor saja. Walaupun demikian tidak mengurangi kegiatan ini, sehingga walaupun dengan menggunakan perangkat insya Allah akan menghasilkan hasil yang optimal. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabi Muhammad
pada keluarga, sahabat, dan kita selalu umatnya sampai akhir zaman. Anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini, ya kebetulan saya yang pertama diberikan materi yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Yang mana pada dasarnya wawasan Wiyata Mandala itu diantaranya mungkin wawasan atau pengenalan daripada lingkungan yang akan kalian huni atau akan kalian bersosialisasi di sana selama kalian menempuh pendidikan di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. 3 tahun lamanya ya. Sekarang kalian baru kelas 7. Ya, mudah-mudahan nanti beranjak kelas 8, kelas 9 dan nanti di kelas 9 kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Anakku sekalian, mungkin selintas kalian atau bahkan di antara kalian ada yang sudah pernah tahun sih SMP 5. Apa sih keunggulan SMP 5? Seperti apa sih SMP 5? Nah itu ya, itu banyak pertanyaan yang ada di benak kalian, walaupun pada dasarnya memang banyak hal yang belum kalian ketahui. Ya. SMP Negeri 5 Tasikmalaya dulunya itu berdasarkan sejarah berawal dari sekolah menengah ekonomi pertama atau disingkat menjadi SMEP, ya SMEP. Kemudian sekitar tahun 86 kalau tidak salah ya, sekitar tahun 1986 itu pemerintah membuat kebijakan karena kebetulan SMEP itu dihilangkan atau dilebur dan diganti menjadi itu kalau tidak salah SMP Negeri Indih yang 1 atau tidak salah kalau tidak salah ya, atau apalah namanya, tapi belum SMP 5. Dan sekitar berapa tahun kemudian barulah menjadi SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Adapun prestasi SMP Negeri 5 Tasikmalaya itu dari dulu mungkin kalian belum hadir ya, belum lahir bahkan, itu terkenal sudah diperhitungkan oleh sekolah-sekolah yang berada di kota Tasikmalaya ini, atau bahkan mungkin bisa dikategorikan sebagai sekolah yang favorit mungkin versi kalian itu ya. Kenapa? Karena dulu SMP Negeri 5 Tasikmalaya pernah ya, berkiprah di tingkat nasional. Ya, itu menjadi perwakilan dari Kota Tasikmalaya sebagai sekolah yang ikut dalam acara dulu itu TPRI ya, di TPRI yaitu lomba cerdas cermat atau tepat-tepat dulu itu ya. Itu acara yang favorit sekali. Kalau sekarang mah kayak drakor gitu ya, bukan drakor lah, kayak apa kuis gitu kan, kayak kuis ya. Kayak kuis, nah, bentuknya itu tentang mengasah keterampilan siswa-siswi levelnya level SMP. Dan alhamdulillah SMP Negeri 5 Tasikmalaya itu sering menjadi juara. Nah itu mungkin cikal bakal dari kegiatan atau SMP 5 itu dikenal di jajaran Kota Tasikmalaya. Nah mungkin juga di antara kalian sudah sudah ada yang tahu apa saja sih. Nah sampai ke sini banyak hal prestasi yang diukir oleh SMP Negeri 5 Tasikmalaya dari akademik maupun non akademik. Pun demikian alumni lulusan dari SMP Negeri 5 Tasikmalaya banyak yang berkiprah ya, banyak yang sukses, banyak yang sudah menjadi orang yang berhasil. Ya mungkin diantaranya ada orang tua kalian juga sama yang alumni dari SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Itu bisa ditanyakan ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, sampai tahun 2021 SMP Negeri 5 Tasikmalaya tidak pernah berhenti mengukir prestasi. Dulu tahun 2010, 2011 sampai 2014, dari 2010 sampai 2014 itu SMP Negeri 5 Tasikmalaya berhasil mengukir prestasi yaitu juara umum. Kalau sekarang itu O2SN ya, atau KOSEN. Kalau dulu itu namanya Porseni, Pekan Olahraga dan Seni. Itu menjadi juara umum berturut-turut selama 4 tahun. Pialanya sekarang ada di sini ya. Nanti bisa kalian lihat, piala yang dijadikan monumen ya, sebagai tanda keberhasilan dari SMP Negeri 5 Tasikmalaya menjadi sekolah yang berprestasi.
Dan sampai saat ini, alhamdulillah minimal menjadi runner up ya, untuk kegiatan O2SN. Bahkan untuk FPLSN pun sama ya. Tahun sekarang untuk OSN atau KOSEN, KOSN itu berhasil meloloskan satu orang atlet dari cabang karate ke tingkat provinsi. Kemudian untuk kesenian FL2SN itu meloloskan seni tradisional dan solo kalau tidak salah, nyanyi solo ya. Perwakilan Kota Tasikmalaya ke tingkat Jawa Barat. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan. Oleh karena itu merupakan sebuah cerminan bagi kalian. Mungkin disinilah kalian bisa berprestasi, bisa mengukirkan nama dengan tinta emas di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Banyak hal yang bisa dilaksanakan di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Dan alhamdulillah SMP Negeri 5 Tasikmalaya selalu memfasilitasi keterampilan, memfasilitasi kemampuan dan kompetensi yang ada dalam diri kalian. Insya Allah nanti akan diperkenalkan ya, ada nanti jadwalnya yaitu perkenalan tentang ekstrakurikuler. Ya, selintas SMP Negeri 5 Tasikmalaya memiliki 6 ekstrakurikuler wajib, PMR, Paskibra, kemudian POSIS, ada PKS, ada IREMA, ada Pramuka. Nah ini Pramuka. Pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah. Dan SMP Negeri 5 tidak pernah syarat atau tidak pernah kurang prestasi dari Pramuka ya. Banyak hal. Tahun 2018 kalau tidak salah 17-18 itu mengirimkan perwakilannya ke Jamborda, Jambore daerah yang diselenggarakan di Kiara Payung, Sumedang. Ya, 2 orang dari SMP Negeri 5 Tasikmalaya menjadi perwakilan Kota Tasikmalaya di tingkat Jawa Barat. Kemudian tahun kemarin itu ada 11 orang siswa yang berprestasi di Pramuka, yaitu mencapai tingkatan tertinggi dari Pramuka, yaitu Pramuka Garuda untuk penggalang ya, Pramuka Penggalang Garuda, di mana Pramuka Garuda itu merupakan hal yang memang mereka tidak akan membuat kesalahan yang disengaja. Artinya mereka berjanji pada diri sendiri itu menjadi orang yang tidak akan membuat kesalahan yang disengaja. Nah, kalian nanti bisa berkiprah di ekstrakurikuler yang wajib. Nah, sisanya ada ekstrakurikuler pilihan. Ada 22 ya, kalau tidak salah. Untuk olahraga dari mulai permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, senam lantai, bulu tangkis dan sebagainya, semua difasilitasi. Artinya kegiatan-kegiatan yang kalian atau yang ada di kompetensi, yang ada dari kemampuan itu bisa diasah di sini. Walaupun mungkin sebagian lagi ekstrakurikuler yang memang tidak ada sarana di SMP 5 ini, itu disalurkan melalui klub-klub yang ada. Bulu tangkis, itu silakan kalian berkiprah di klubnya masing-masing. Nanti ketika ada pertandingan, itu SMP Negeri 5 Tasikmalaya akan mensupport. Kemudian cabang yang lain juga sama. Bela diri, ada karate, taekwondo, dan silat. Silat, pencaksilat, kita punya base camp di sini. Itu SMI, Satria Muda Indonesia. Bukan Satya ya, Satria Muda Indonesia yang berperan cukup aktif. Ya. Mungkin kalian nanti bisa bergabung di sana. Anakku sekalian, demikian selintas tentang gambaran SMP Negeri Tasikmalaya. Adapun untuk prestasi akademik, apa saja? Nah, ini banyak hal. Banyak di antara rekan-rekan kalian yang berprestasi di bidang akademik. Bahkan tahun 2018 kalau tidak salah, itu ada salah seorang kakak-kakak kalian yang berhasil meraih gelar menjadi dokter termuda di Indonesia. Ya. Jadi masuk ke SMP Negeri 5 Tasikmalaya, masuk di kelas cerdas istimewa, pada saat itu sedang akselerasi, artinya pembelajarannya cuma 2 tahun. Ya. Kemudian SMA-nya SMA Negeri 1, sama juga maksud di akselerasi. Jadi SMP dan SMA hanya ditempuh dengan waktu yang singkat, yaitu 4 tahun. Ya. Selanjutnya
masuk perguruan tinggi favorit kalau tidak salah di Unpad ya, kedokteran Unpad yang notabene itu adalah fakultas kedokteran yang favorit. Nah itu ya. Dan sekarang kalau tidak salah sudah tingkat berapa? Nah itu untuk akademik, banyak hal yang bisa kalian ikuti, yang bisa kalian laksanakan. Kalau seandainya nanti kalian bisa tatap muka atau pembelajaran dengan menggunakan tatap muka, mungkin kalian akan merasakan bagaimana aura, bagaimana kondisi sekolah SMP Negeri 5 Tasikmalaya yang sebenarnya. Kalau sekarang kan kalian hanya bisa melihat dari gambarnya saja. Baik, selanjutnya izin saya share-in dulu selintas tentang SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, ini nanti kita coba lihat tayangan yang ada di layar ini ya. Nah, ini video mengenai kondisi SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Jadi silakan kalian simak. Habis baterai, Bang. Hey. Ada? Oh ya, sebentar ya. Di sini udah. Ada. Ada. Halo. Udah ada sekarang, Kak? Ya. Udah ada ya? Ada. Nah ini kondisi SMP 5 pada masa pandemi ya. Bisa kalian lihat ya, mohon maaf untuk tayangannya seperti ini. Pak, gak ada suaranya, we. Nggak ada suaranya? Ada, Pak, ada. Kok gak ada? Udah ada, Pak. Udah ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Gak ada, Pak. Gak ada. Gak ada. Pak, kok gak ada suaranya, Pak? Pak, gak ada.
Ya, bentar Nggak ya. ada Pak, nggak ada. Oh, nggak ada suara ya? Mohon semuanya off mute. Pak, kok patah-patah? Ada suaranya nggak? Videonya patah-patah. Nggak ada suara, Pak. Nggak ada suara. Perhatikan aja. Kalau nggak ada suaranya, perhatikan aja gambarnya, videonya ya. Suaranya nggak ada, Pak. Perhatikan aja, Bu. Ya, nggak ada, Pak. Pak, kalau kelas A di mana? Di ujung. Pak, kalau kelas B di mana, Pak? Pak, kalau kelas E di mana, Pak? Bentar. Nanti dijelaskan. Bentar. Lihat aja videonya ya. Perhatikan dulu videonya. Nanti Bapak jelaskan ya. Aja. Gimana Pak? Kelas Tadi B. yang dulu udah. Yang Dulu lah, Pak. Di mana? Kelas D Pak. 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 Pak, kelas B di mana, Pak? Oh, kelas E. Perhatikan dulu, Ya, Pak, kelas 7E, Pak. Tujuh E. Assalamualaikum Pak 7E. Perhatikan dulu. Pak 7C Pak. perhatikan baik-baik. Matiin, woi. Perhatikan. Ada sekarang? Kok nggak ada? Aula silat ya, Pak. Pak, lapang sepak bolanya di mana, Pak? Sesuai.
Bisa. Pak, gak ada suara, Pak. Maaf. Suaranya, Pak. Ada Pak. Pak, bapaknya gak ada suaranya, Pak. Matiin aja dah. Gak usah Oh, jangan dulu bercara. Matiin. Oh iya. Sabar, Kasep. Perhatiin. Tuh, ih. Berisik. Ye. Sabar. Tungguan gede. Sabar weh, sabar. Nu penting mah eta we, tos sabar. Nyata eta sabar. Bentar ya. Ada suara nggak? Ada. Ada, Pak. Ya, seperti saya mah di Ada. Matiin, woi. Ada. Cina handphone. Oh, ini yang tahun kemarin ya. Pak, saya baterai. Satu. Silakan Pak dilanjutkan. Kuota habis sekarang. Pak, kota saya akte dari jam 7. Nambus kau. Pak, saya baterai. Di mute dulu, maaf. Saya baterai dicas. Ganggu yang lain. Baterai mah dicas ada Ngomong wae. Ayo kan? Baik. Itu selintas barusan tentang SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, itu mungkin kalian yang dekat sudah tahu ya. Apalagi yang SD-nya dari Bojong, itu kan bertetanggaan dengan kita, tetangga sebelah ya. Nah itu. Anak-anak sekalian, nah itu selintas tentang SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Tadi banyak yang bertanya, Pak kelas saya di mana? Pak kelas saya di mana? Oke, jangan takut ya. Jangan takut. Kelas kalian sudah disiapkan. Baik, untuk pembagian kelas. Ya. Jadi untuk kelas 7 itu berada di level yang tertinggi, yaitu di lantai 3. Ya, kelas 7 nanti dari kelas 7A sampai 7J ya. Kelas I ya, mungkin kelas 7A sampai 7I itu berada di lantai 3. Kenapa Pak cuma sampai kelas 7I? Karena kebetulan kelasnya cuma ada 10 di atas itu. Nah, untuk kelas 7K, kemudian nanti digabung dengan kelas 8K, ada kelas 9K, dan kelas 8AB, ya, itu berada di lantai 2. Ya, di gedung utama yang depan dan yang berada di sebelah selatan. Sisanya untuk kelas 8 itu berada di belakang. Itu kalau tidak salah dari kelas 8E, F, G, H, I, J. Ya. Ya, sampai kelas J itu berada di
belakang, menghadap ke lapang yang belakang, atau dekat dengan kantin, dekat dengan musola, ya, dekat dengan aula. Nanti untuk kelas 8 di sana. Kelas 9 itu berada di lantai 1 semua. Di lantai 1 ya. Dari bangunan sebelah selatan itu kelas A, 9A, 9B terus mengurut ke sini. Ke bangunan sebelah utara. Nah, jadi berurutan di sana itu kelas 9. Jadi untuk sementara untuk kelas 7. Nah, adapun untuk pembagian kelas nanti kalian akan dipandu pada saat kalian nanti ada acara kewali kelasan. Itu nanti akan dipandu oleh wali kelas kalian siapa saja yang berada di kelas A misalnya, kelas 7A. Insya Allah nanti karena kebetulan ini hanya baru-baru gugus ya, baru gugus untuk kegiatan PLS. Nanti itu akan ada penyempurnaan lagi, itu akan dibuat kelas 7A, 7B sampai 7K. Jadi nanti kalian berada di kelas mana nanti di-share lagi di grup siswa baru yang 71 dan 72. Itu nanti akan di-share lagi pembagian kelas. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Kalau kalian sudah daftar ulang, ya, artinya kalian sudah resmi diterima di SMP Negeri 5 Tasikmalaya, apalagi sudah melaksanakan kegiatan PLS. Jadi jangan takut, Pak, saya kebagian nanti kelasnya di mana misalnya. Nanti dibagi, di-share sama bagian operator untuk nge-share kalian berada di kelas. Tinggal nanti kalian tahu. Kemudian kelasnya kelas apa? Wali kelasnya siapa? Nah, nanti kalian akan tahu wali kelasnya siapa. Kemudian nanti akan diberi nomor HP wali kelas. Ya. Nanti nomor HP wali kelas. Kemudian kalian hubungi wali kelasnya. Ya, hubungi wali kelasnya. Jadi di nomor, kalau wali kelas itu kan cuma seorang, kalau kalian ada 32 orang. Jadi nanti kalian usahakan menghubungi wali kelas. Misalnya wali kelasnya kelas 7A. Wali kelasnya Ibu Anu misalnya. Nomor HP-nya sekian. Kalian hubungi nanti, Bu, saya nama lengkap sebutkan. Nama Anu. Misalnya nama Sarwa Nur Latifah, kelas 7A. Nah, saya izin masuk kelas. Nanti sama Ibu dan Bapak wali kelas, kalian akan dimasukkan ke grup kelasnya. Nanti di grup kelas kalian akan bergabung bersama teman-teman yang ada di kelas tersebut. Kemudian nanti akan masuk di kelas, masuk ke Google Classroom. Nanti akan diperkenalkan oleh bagian kurikulum tentang apa sih Google Classroom, bagaimana cara belajarnya, kemudian akun yang digunakannya, akun bagaimana, kemudian cara belajarnya seperti apa. Ya. Mungkin akan ada perbedaan cara belajar ketika kalian di sekolah dasar dengan kalian sekarang di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Oleh karena itu, kalian jangan heran, ya, jangan heran ketika ada hal yang memang kok gini, ya. Nah itu namanya perubahan. Dan kalian jangan alergi dengan perubahan. Karena sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, itu kalian akan mengalami perubahan. Pun demikian, ya, kalian nanti akan bergabung bersama kelas atau bersama teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang lain yang berada di kelas tersebut. Nah, seandainya nanti ada pengumuman untuk kalian bahwa kalian harus melaksanakan kegiatan tatap muka, nah, maka kalian otomatis harus masuk ke sekolah. Ada beberapa hal sebelum kalian masuk ke sekolah, di antaranya tentang tata tertib. Ya. Insya Allah nanti di-share. Ya. Tata tertib SMP 5 seperti apa? Yang mudah saja. Yang pertama, kenapa? Karena anak SMP 5 dibentuk karakternya sedini mungkin. Biar kalian nanti menjadi siswa yang mencerminkan bahwa kalian betul-betul siswa yang punya potensi. Ya. Siswa yang disiplin. Siswa yang berkarakter. Jadi nggak urakan. Nanti kalau ada masuk ke SMP 5, mohon maaf, laki-laki, nah ini, rambut tidak boleh panjang. Rambut tidak boleh panjang, ya Pak ya. Nah, nanti nopal pertama dicukur atau lainnya, ya, amat batilnya juga sama.
Rambutnya dirapikan sesuai dengan rambut OSIS. Nanti kakak-kakak kalian di OSIS akan merajianya. Nanti yang rambutnya panjang dilaporkan sama saya. Nanti orang tuanya dipanggil. Akan ditanya sama saya, apakah dipotong sama saya atau akan dipotong oleh tukang cukur. Nah itu, kalau dipotong sama tukang cukur, itu akan rapi. Kalau dipotong sama saya, oh ya, nah. Kenapa? Karena saya adalah guru bukan tukang cukur. Bisa wae kan, ketedugu sabelah, pitak, atau gimana misalnya. Ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalian yang masuk ke SMP Negeri 5 Tasikmalaya itu adalah orang-orang yang pilihan. Sehingga nggak usah disuruh. Ya, tidak usah disuruh, kalian akan merapihkan. Ya. Itu untuk pakaian, untuk rambut ya. Kemudian pakaian. Kita punya seragam. Ya. Ada beberapa seragam yang digunakan pada saat kalian nanti sekolah untuk tatap muka. Yang pertama seragamnya adalah putih biru. Potongannya orang tua kalian sudah tahu. Nanti atributnya akan dibagi di sekolah. Akan ada nanti atribut. Nah, logo SMP 5, OSIS, kemudian lotasi. Kemudian nanti diberi juga topi untuk laki-laki dan kerudung untuk perempuan. Kemudian diberi sabuk yang seragam, yang ada logo SMP 5-nya. Kemudian diberi dasi juga sama, yang ada logo SMP 5-nya. Jadi kalian tinggal menggunakan saja. Dan itu harus digunakan pada saat memakai seragam PSAS warna putih biru, lengkap. Bapak juga sama. Nanti kalau sudah ada tetap muka, Bapak juga sama menggunakan seragam sekolah. Bukan seragam SMP, ya, seragam yang digunakan untuk guru. Mungkin hari Senin menggunakan pakaian abu-abu lengkap dengan atribut, emblem, nama, dan logo lainnya. Ya. Nah, jadi jangan kalah sama Bapak. Kalian harus lebih rapi lagi. Ya. Kemudian nanti ada baju batik yang sudah kalian pesan. Ya, baju batik SMP Negeri 5 Tasikmalaya tidak akan tertukar dengan baju batik yang ada di sekolah di kota Tasikmalaya ini. Itu kelihatan. Batiknya berbeda dengan sekolah yang lain. Ya, baju batiknya. Mungkin kalian sebagian sudah ada yang melihat. Jadi lamun kalian bolos, lamun kalian main menggunakan batik itu akan kelihatan. Nah, budak SMP 5. Itu sering terjadi. Kemudian di bagian lain di SMP Negeri 5 Tasikmalaya itu berangkat ke sekolah dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Ya, kalian tidak bisa membawa motor ke sekolah. Jadi cukup diantar saja. Atau yang dekat rumahnya di sekitar sekolah itu cukup ngabaso. Ya, tahu ngabaso? Ada yang tahu ngabaso nggak? Ngabaso itu adalah ngabring bareng ke sekolah. Jalan kaki. Orang Bojong, orang BRP, ya, Dalam Nunggal, Udang Uyah, Bon Kembang, Darket, silakan ngabring jalan kaki biar sehat. Kenapa? Karena kebugaran itu minimal berapa langkah? 1000 lebih ya. Tiap hari kalian harus bergerak, berjalan kaki. Nah itu dimanfaatkan. Pak boleh nggak bawa sepeda? Boleh. Ya, bawa sepeda boleh. Nanti tempat parkirnya disiapkan. Ada di depan tempat parkir yang khusus buat parkiran sepeda. Jadi nanti kalian datang, naik sepeda, sepedanya dimasukkan ke tempat parkir, digantung, ada besi tempatnya, kemudian nanti digembok oleh Pak Satpam. Nah, apa pakai digembok? Biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, demi keamanan. Bapak sudah menyiapkan rantai besi. Ada sekitar 20 meter, itu biasa digunakan untuk mengunci sepeda. Nah itu ya, jadi pada saat kalian berangkat, sepedanya diparkirkan, diamankan, nah, pulangnya baru dibuka. Jadi kalian tuh bisa sepedahan. Mentang-mentang bawa sepeda ke sekolah, istirahat, pokoknya gulingan, enggak. Ya. Jadi manfaatkan kegiatan yang ada di sekolah. Nah, jadi jangan dekat saja. Pak gimana saya rumahnya jauh, silakan, boleh diantar. Tapi diharapkan tidak menggunakan kendaraan bermotor. Kenapa dilarang menggunakan kendaraan bermotor? Yang pertama,
usia kalian belum memenuhi syarat untuk membawa kendaraan bermotor. Walaupun mungkin sama orang tua kalian diperbolehkan. Tapi kalau untuk ke sekolah, mohon maaf. Ya. Ada yang ketahuan membawa kendaraan bermotor, itu akan dirajia oleh OSIS. Kuncinya diambil, motornya diamankan, nanti orang tuanya dipanggil. Nah, itu kita buat perjanjian. Itu ya. Kemudian di tata tertib yang lain banyak hal ya, banyak hal. Nanti kalian saya share ya. Saya sharekan tata tertib ada yang harus dilaksanakan. Jadi pada intinya banyak hal yang harus kalian lakukan, tapi inti dari kewajiban kalian masuk di SMP Negeri 4 Tasikmalaya adalah belajar. Makanya di gerbang nanti itu akan ada tulisan, kami datang untuk belajar. Jadi kalau kalian datang ke sekolah hanya untuk main-main, ya, itu mohon maaf, SMP Negeri 4 Tasikmalaya tidak akan mentolerir. Jadi tidak ada peluang untuk bermain-main. Kemudian penggunaan handphone. SMP Negeri 4 Tasikmalaya merupakan salah satu sekolah pelopor yang melarang siswanya membawa handphone ke sekolah. Kalau di rumah silakan, Pak canggih-canggih handphone. Rek handphone segede panto, rek handphone segede jendela, terserah. Nah, itu di rumah kalian pakai. Ya. Mau keypadnya upalu ditakola, tidak apa-apa. Ya. Tapi ketika di sekolah, mohon maaf, kalian dilarang keras untuk membawa handphone. Kecuali itu ada tugas dari guru. Ya, kecuali ada tugas dari guru. Nanti konfirmasi. Misalnya Ibu Haji Aitin mengajar PKN, memerlukan handphone. Itu biasanya konfirmasi sama kesiswaan. Pak Tia, hari Senin, kelas 7A, saya suruh membawa handphone. Jumlahnya sekian orang. Nah, itu nanti akan disiapkan loker. Jadi ketika masuk kelas 7A, itu akan dirajia oleh OSIS. Handphonenya disimpan di loker. Kemudian pada saat pembelajaran yang menggunakan handphone baru boleh diambil. Kenapa? Kenapa? Kan sekarang IT yang digunakan. Memang betul. Nah, kalau kegiatannya tatap maya seperti ini, kalau kegiatannya daring seperti ini, nah, otomatis itu harus menggunakan media atau alat-alat IT. Mau handphone, mau laptop, itu boleh digunakan. Tapi ketika belajar, ya, nah, kecuali belajar yang tidak menggunakan atau yang kecuali yang bisa menggunakan IT, misalnya pelajaran yang tadi saya sampaikan. Ada hal pelajaran yang membutuhkan IT, misalnya membuat video pendek ya, tentang kegiatan kepramukaan. Nah itu harus izin dulu. Nah aku non Pak, menit menang mau HP, bukan nggak boleh. Ya. Yang jadi masalah ketika handphone kalian hilang, maka nah ini kadang-kadang sekolah suka ketempuhan, ya. Padahal mah tidak disuruh bawa handphone, kalian ke sekolah bawa handphone, terus hilang, maka orang tua akan menyalahkan sekolah. Jadi banyak hal-hal. Pun demikian dengan kendaraan bermotor, banyak ya di antara rekan kalian yang sudah pandai menggunakan kendaraan bermotor, bahkan yang bawa mobil saja sudah bisa. Ada yang sudah bisa bawa truk nggak atau bis? Bisa ke sekolah mau bus ulah, turin, nggak ada tempat parkir ya. Nah itu. Jadi ke sekolah yang terdekat cukup dengan ngabaso, ya. Ngabring bareng ke sekolah. Nah itu program dari pemerintah Jawa Barat. Jadi Gubernur Jawa Barat menginginkan warganya sehat-sehat, terutama anak-anak SMP, maka nu deket silakan jalan kaki atau menggunakan sepeda boleh ya. Tapi kalau untuk kendaraan bermotor itu mohon maaf. Kemudian apabila kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu kalian nanti akan diberikan sanksi. Yang pertama, sanksinya adalah teguran secara lisan. Misalnya kalian lupa bawa HP ke sekolah, dirajia, nah maka itu akan diberikan teguran yang pertama.
Kalau melakukan lagi, maka akan diberi surat peringatan ke-1. Besoknya bawa lagi, diraja, dapat lagi, diberi peringatan yang kedua. Bandel, bawa lagi, itu diraja, kena lagi. Nah, dipanggil orang tuanya. HP-nya disampaikan ke orang tua. Kalau masih bandel, sudah diberi surat peringatan, sudah ditegur baik-baik, kemudian orang tuanya sudah dipanggil, masih bandel, maka itu akan berikan tindakan skorsing sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Skorsingnya mulai dari 3 hari sampai seminggu. Jadi kalian tinggal di rumah, diberi tugas dari sekolah, kerjakan di rumah pada saat selama skorsing. Nah itu. Kalau masih tidak bisa diberi skorsing, ditegur sudah, diberi surat peringatan sudah, diskorsing sudah, masih aja melakukan pelanggaran, mohon maaf. Jadi akan kami kembalikan ke orang tuanya. Ya. Jadi kalian nanti akan dikembalikan ke orang tuanya. Sesuai dengan judul lagu, pulangkan saja aku pada ayah ibunya. Nah itu ya. Tujuannya apa? Di antaranya adalah bentuk untuk kedisiplinan. Karena kalau tidak demikian, ya kalian merasa nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, itu akan menjadi kebiasaan. Padahal kebiasaan itu adalah kebiasaan yang buruk. Karena itu, silakan dari sekarang. Ya. Pak Cangkel. Sekarang, ya gimana? Cangkel, sok atulah silawai, boleh, babatek heula ya. Nyantai aja. Nyantai aja. Nu lapar boleh makan, tapi jangan kelihatan bahwa. Gimana? Bapak pada naros dari kerudung. Oh iya, ada pertanyaan. Boleh, boleh ya. Silakan. Dari Pertanyaannya gimana? Kerudungna di sekolah tapi meser. Oke. Untuk kerudung perempuan, nanti kerudungnya ada dibagi oleh sekolah ya. Kalian kan udah pesan kerudung, namanya kerudungnya kerudung cilok. Sapatu kedahan genuk kumaha. Nanti satu-satu. Kerudungnya kerudung cilok. Jadi bukan kerudung segitiga. Nah, sepatu itu. Halo. Dengarkan dulu. Halo. Untuk sepatu, modelnya, mohon maaf, bukan iklan. Modelnya seperti model warrior di atas mata kaki, ya, di atas mata kaki. Kenapa, Pak? Modelnya seperti itu. Karena kalau dikasih modelnya model pendek, itu kalian nanti akan diinjek bagian belakangnya, jadi jika sendal. Atau mungkin pakai kaos kakinya kaos kaki yang pendek, sehingga kelihatan tidak menggunakan kaos kaki. Nah, matak dibuat ya, menggunakan seragam atau sepatu yang tinggi model warrior atau NB, warnanya hitam, dominan hitam. Saya yakin dan percaya di rumah kalian sepatunya bagus-bagus dan mahal-mahal. Nah, oleh karena itu, karena sekolah ini bukan tempat fashion show, jadi kalian manfaatkanlah sepatu yang murah, yang seragam semua. Kenapa? Karena kalau sudah di sekolah, itu kalian sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Ya, haknya mendapatkan pembelajaran, kewajibannya adalah menjalankan segala aturan tata tertib yang ada di